Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sharing program 30 hari jalan. Ini masuk ke pekan yang kedua. Alhamdulillah meskipun mundur 2 kali yang seharusnya dilaksanakan di hari Ahad. Sekali lagi karena kemarin ada acara yang berbarengan sehingga kita undur sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mengurangi sharing-sharing kita terhadap kawan-kawan yang lain. Insya Allah kita akan saling support, saling pandu, saling membantu, mendoakan, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ud'uni astajib lakum, ya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat biasa saja, ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkata, qaul sudah mengatakan ucapan, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, ya. Di salah satu riwayat disebutkan bahwa ketika seluruh lautan itu ditambah lagi dengan lautan yang berikutnya, jadi 2 kali lautan sebagai tintanya, dan semua tumbuhan atau pohon yang ada di dunia ini dijadikan penanya untuk menulis kaulnya Allah, untuk menulis kata-katanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah cukup karena saking banyaknya, ya. Nah, salah satu kata dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kaulnya yaitu adalah tadi ud'uni astajib lakum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi di surat Yasin misalnya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu. Nah ini ayyaqulu, ketika Allah itu sudah berkehendak maka dia akan mengucapkan, ya, dengan berucap, berkata kun fayakun. Jadi kun fayakun itu adalah salah satu daripada kaulnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk lain lagi tadi yang disebutkan bahwa Allah berkata bahwa atau Allah bersabda, berfirman dalam bahasa yang gampang kita sebut adalah Allah matur dengan diri kita, Allah berkata dengan diri kita, diminta kita untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuknya apapun, ya. Bentuknya apapun. Bahkan dari hal kecil sampai dengan hal-hal yang besar, ya. Jadi tidak hanya sekedar kita meminta tentang akhirat saja, sesuatu yang besar-besar, tetapi yang kecil pun kita juga diperintahkan untuk meminta. Bahkan Nabi menyampaikan ketika engkau meminta garam pun, maka mintanya kepada Allah. Ketika engkau kehilangan sendal, maka memintanya kepada Allah. Ya, ini penting banget. Nah, tema kita malam hari ini, teman-teman, yaitu adalah tentang doa, bagaimana doa-doa itu bisa diijabah, atau cara mudah agar doa itu diijabah. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin mulai dulu, yaitu dari hikmah ke-6 di kitab Al-Hikam, ya, yang bunyinya saya langsung bacakan pada terjemahnya saja, yaitu disebutkan bahwa jangan sampai tertundanya anugerah Allah setelah engkau mengulang-ulang doamu, ya. Saya ulang lagi, ini penting sebagai garis bawahnya, jangan sampai tertundanya anugerah Allah, ya. Jangan sampai tertunda anugerah dari Allah itu setelah engkau mengulang-ulang doamu.
membuat putus asa. Nah, jadi ketika kita sudah mengulang-ulang doa kemudian kita putus asa, ini menjadi sebab tertundanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seperti itu ya. Jadi jangan sampai tertundanya anugerah Allah setelah engkau mengulang-ulang doamu membuat putus asa. Kenapa? Karena Allah menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya untukmu, bukan berdasar, saya ulang ya. Jadi Allah menjamin pengabulan doanya itu sesuai dengan pilihannya Allah untukmu. Ya. Bukan berdasarkan pilihanmu untuk dirimu sendiri. Artinya ketika Allah mengabulkan doa itu sudah sesuai dengan pilihan Allah, bukan sesuai dengan pilihan kita. Dan pada waktu yang dia inginkan, bukan pada saat yang engkau kehendaki. Jadi ya sesuai dengan Allah. Allah mau mengabulkan dengan cara bagaimanapun, itu terserah Allah. Dan waktunya kapan, ya terserah Allah. Tugas kita berarti di sini adalah hanya kita minta kepada Allah. Jadi tugas kita hanya berdoa, jangan pernah putus-putus dan jangan pernah putus asa atau kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman, anugerah atau nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah tatkala kita berdoa, bisa berdoa. Karena banyak di antara kita yang tidak punya waktu untuk berdoa atau bahkan berdoa saja nggak bisa gitu ya. Sebagai contoh misalnya ada saja keperluan-keperluan yang kemudian mendesak kita, memaksa kita untuk ibadah itu hanya sekedar ibadah saja. Sehingga apa? Begitu selesai sholat ya sudah, tidak duduk dulu, tidak beristighfar dulu, tidak berzikir dulu, tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang Nabi pernah menyampaikan bahwa ketika engkau punya permintaan yang banyak, doa yang banyak, sedangkan engkau tidak punya waktu yang cukup untuk menyebutkan satu persatu atas permintaan-permintaan itu, maka cukup engkau beristighfar saja. Ya, perbanyak istighfar. Jadi ketika bingung yang mau kita doain apa karena saking banyaknya, maka cukup kita beristighfar. Itu boleh ya, kata Nabi boleh. Tetapi ketika kemudian kita lebih menjelaskan, menjabarkan dan kemudian kita berdoa satu persatu, maka jauh akan lebih baik lagi ya. Ini harus kita pahami. Maka kemudian bagaimana agar doa kita itu dijabah oleh Allah? Ya berarti kita nurut sama Allah karena pasti akan diijabah. Ya, nurut sama Allah karena pasti akan diijabah. Kemudian yang kedua, kita menyadari bahwa pengabulan doa itu sesuai dengan keinginannya Allah, bukan keinginan kita. Ini harus kita pahami. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman ya minta misalnya segera dilunaskan hutang, barangkali Allah sudah kabulkan itu, tetapi tidak lewat hutangnya lunas secara langsung tidak, tetapi kita diberikan kesehatan oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga bisa beraktivitas, bisa bekerja. Atau kita diberikan pengetahuan oleh Allah, ide-ide oleh Allah. Tiba-tiba ada ide bisnis, ada ide peluang ini, atau ketemu dengan si A, ketemu dengan si B, itu adalah dalam rangka Allah mengabulkan doa-doa kita. Jadi sesuai dengan keinginannya dan dengan waktu yang Allah kehendaki, bukan sesuai dengan yang kita kehendaki. Jadi itu bagaimana kemudian agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya masih teringat dengan salah satu buku dari guru saya, buku bisnis ya, disebutkan bahwa di Amerika itu ada orang Indian yang ketika memanggil hujan yaitu dengan ritual menari ya. Nah, suatu ketika si pemanggil hujan ini menari tetapi tidak turun hujan. Nah, putus asa, kemudian mencari informasi di mana ada pawang hujan yang bisa manggil hujan
dan itu selalu berhasil. Lalu kemudian dapatlah informasi di satu kota, satu daerah, ada pawang hujan, ketika memanggil hujan itu pasti berhasil. Maka dia datanglah ke sana berguru, ya, cari ilmu, pengen ngerti. Kenapa nih kok bisa? Saya gagal kok kamu berhasil, gitu. Ada resep apa, ada rahasia apa? Ini kalau dalam bahasa kita begini, saya sama-sama doa nih, kamu berhasil kok saya enggak, nah, gitu. Dalam bahasa kita sama-sama doa, tetapi saya belum dikabuli oleh Allah, kamu sudah dikabul. Resepnya apa, kan seperti itu. Ya. Lalu orang ini yang didatangi, dia mengatakan bahwa sebenarnya caranya sama, yaitu dengan tarian. Tariannya sama, ya, karena ilmu kita sama seperti itu. Hanya bedanya, saya akan terus menari dan saya tidak akan berhenti menari sebelum hujan itu turun. Nah, jangan orang yang pertama tadi menari satu kali selesai nggak turun hujan putus asa. Dua kali selesai nggak turun hujan putus asa. Sama dengan diri kita, teman-teman ya. Barangkali kita sudah berdoa, sudah merasa berdoa lebih dari 40 hari belum dikabul oleh Allah, putus asa. Bisa jadi sebenarnya Allah sudah kabulkan. Hanya saja kemudian kita tidak merasa, karena sekali lagi pengabulannya adalah sesuai dengan yang Allah inginkan, bukan keinginan kita. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka kita pada malam hari ini, nah kita akan sharing, diskusi, silahkan ya. Alhamdulillah ini sudah masuk 27 ya, ada 27 anggota kita pada malam hari ini. Nah, silahkan, mungkin barangkali ada yang mau dipertanyakan, ada yang mau sharing, ada yang mau cerita, apapun diperbolehkan ya. Jadi bebas nih. Forum kita malam hari ini bebas, maka silahkan ya. Baik, kita langsung ya. Silahkan, monggo ya. Tafadhol yang mau memulai lebih dulu ya, ada Bu Sri Rahayu di Kalimantan. Udah ada Asri Habibi, ini di mana? Surabaya ya. Udah ada Siti Maisarah, ada Lira, ada Nur Samsiah, ada Bu Sri Harti, ya silahkan ya. Ada Pak Duyanton lagi yang luar biasa, kemarin sudah diterima di Pertamina dan itu dekat dengan rumah orang tuanya, Masya Allah ya. Ada Bu Nuryati Sragen, ada Bu Nur Faisyah ya. Kemudian ada Bu Indira dari Bandung, ada Siti Khadijah, ada Bu Surtinah dari Jakarta, ada Bu Dian Suci, kemudian ada Bu Faiz ya, ada Bu Ida Ahmad, kemudian ada Bu Suli Ihrawati, ada juga Bapak Asikin di Jakarta ya, kemudian juga Bapak Edwin dari Bekasi, kemudian juga Bu Triwaryanti ya. Ada juga siapa lagi nih? Insyaallah ada Bapak Mahar, ada Bu Eni Prihartini. Ya. Insyaallah ya. Baik. Ya, teman-teman silakan yang mau mulai sharing lebih dulu atau mungkin ada pertanyaan dipersilahkan ya, mau cerita-cerita tentang ikhtiarnya diperbolehkan ya. Monggo tafadhol ya. Atau mungkin ada doa yang sudah dijabah, ada doa yang belum, ya itu adalah sebuah apa namanya? Proses saja ya. Dan sekali lagi Allah kabulkan doa itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Baik, monggo silakan yuk yang mau memulai. Dipersilakan. Diam semua ini. Masya Allah ya. Ada. Ini kalau apa namanya? Tidak ada yang sharing berarti kita anggap teman-teman sudah paham semua. Teman-teman sudah bisa menjalankan dengan baik. Tidak ada kendala dalam proses ikhtiarnya. Dan insya Allah sudah paham, bisa praktek, dan bisa menikmati kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Masih 30 menit lagi. Ya, silakan waktunya. Insya Allah sampai jam 9 ya sharing kita. Bu Siti Khadijah, barangkali ada yang mau disampaikan. Ini buka video ini. Silakan, boleh ya dibuka mic-nya, disampaikan ke teman-teman sharing ya. Barangkali apa yang dirasakan atau mungkin ada kendala-kendala bagaimana dalam menjalankan ikhtiarnya ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Alhamdulillah masih bisa hadir di Zoom malam ini. Kalau untuk masalah apa namanya, untuk sharing-sharing sih ya masih kurang lebih aja. Cuman kemarin sempat ini beberapa hari nyoba yang itu kok nyoba ya. Berusaha untuk yang itu loh ya, bersyukur bersyukur kalau kita itu lunas, seakan-akan kita itu sudah lunas amanah gitu lah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ada aja jalannya gitu. Terus kalau untuk apa ya? Ya sama aja sih, kurang lebih aja. Kalau untuk mau tanya masalah rawatib itu, rawatib itu kadang itu kalau untuk zuhurnya itu kan kadang nggak ini ya. Jadi nggak saya masukkan itu maksudnya. Kalau ada yang lubang satu ya udah anggap aja nggak masuk itu. Iya. Oke. Ya, zuhur bisa 2 rakaat, bisa juga 4 rakaat ya. Dipersilahkan rawatibnya. Dan ini kondisional saja sebenarnya. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin saja. Karena sholat sunnah itu sebagai penambal. Kalau misalnya baju itu ada yang bolong, nah ditambal dengan sholat sunnah. Ya. Jadi sholat fardu kita kalau ada yang bolong, nah ditambal dengan sholat sunnahnya. Insya Allah seperti itu. Sebagai pelengkap saja ya. Seperti itu. Alhamdulillah kalau untuk kebiasaannya kan sudah inilah. Ya intinya berat dan tidaknya itu tergantung kita kebiasaan. Kalau udah biasa sih ya jadi ringan gitu sih intinya. Iya, Insya Allah ya, betul ya. Kalau sudah biasa maka jadi ringan. Kan jadi ketagihan nanti insya Allah ya. Ibadah itu jadi cuman ketambahan itu aja sih kemarin ya itu bersyukur aja intinya. Kalau bangun tidur biasanya kita udah pusing gitu ya alhamdulillah. Kayak itu kita rubah polanya aja sih sebenarnya. Ya alhamdulillah sudah, intinya ada aja gitu loh maksudnya. Kayak kemarin biasanya kalau sudah waktunya jatuh tempo itu kita kan pusing gitu kan ya. Ya alhamdulillah, oh iya aku masih punya ini ya gelangnya si anak ya kan gitu. Lebih baik kita jual dulu lah buat bayar gitu, daripada kita gali lagi itu kan maksudnya. Iya betul ya. Masya Allah ya. Kalau digali lagi nggak akan pernah selesai. Ya maksudnya kan seperti itu, daripada kita gali lagi ya pasti beranak lagi. Ya alhamdulillah ada aja gitu loh maksudnya gitu untuk jalan ke situ. Oh iya ya ini ya gitu ya, intinya sih itu. Setiap ya habis sholat aja alhamdulillah saya sudah dilunaskan gitu. Pikiran kita memang benar loh, itu kemarin tuh saya praktekkan itu ya, saya tulis di buku semuanya itu kan, terus saya sampaikan ke suami ini loh kan gitu. Habis itu ya selain itu untuk ininya habis sholat ya seakan-akan sudah lunas gitu kan. Alhamdulillah banyak sih perubahan ya. Terus tiba-tiba si temen, Mbak order ini ya gitu kan, kebetulan saya jualan online juga, jadi ya alhamdulillah ada alhamdulillah di setiap produknya itu kan keuntungannya sekitar 50 ribuan kurang lebihnya itu. Jadinya wah 6 produk gitu kan sudah udah berapa gitu kan. Ya adalah yang awalnya itu sepi jualan, sekarang alhamdulillah yang penting kita itu ya kita cobalah untuk kebiasaannya kayak gitu kan. Ya jadi ringan gitu. Memang bener loh, tenang gitu ya, seakan-akan kita sudah lunas alhamdulillah, kayak serasa orang paling kaya gitu kan. Masya Allah ya. Karena kan sebenarnya kuncinya ketika seseorang itu masih punya beban itu
pikiran itu kayak buntu gitu ya, nggak Iya, plong. buntu. Jadi kan maunya jalan pintas gitu kan maunya. Iya Ya betul. alhamdulillah saya praktekkan, saya catat di buku, kata kemarin sama Ustaz kan dulu catat di buku, oke saya Mm-mm. catat gitu. Terus habis ini kita berdoa, setiap saya ingat mulai pusing, udah saya istighfar lagi, saya sholawat lagi. Pokoknya kalau kalau dihitung nggak saya hitung 1000 gitu nggak sih. Ya Mm-mm. kalau misalnya pas waktu senggang gitu ya sambil istighfar, kita posisikan 1000 gitu, selawat Ya. Mm-mm. 1000. Cuman setiap perjalanan menuju misalnya aja antara anak sekolah misalnya, itu udah di jalan itu kita nggak mikir apa-apa kan, biasanya apa-apa yang kita pikirkan itu. Mm-mm. Ya udah larinya ke istighfar sama sholawat Jibril itu aja sih. Iya, Masya Allah ya. Ya, Baik. jadi kita nggak terpatok harus 1000 kan, enggak ya, alhamdulillah bisa lebih kan seperti itu. Mm-mm. Daripada kita mikir yang lain-lain lah, intinya seperti itu. Iya, Masya Allah ya. Ya Baik. cukup lah. Mungkin ada yang mau nambahin kan gitu. Ya, selamat datang Bu Janatun ya, Nur Aliyah dari Pemalang baru masuk. Kemudian di tempatnya Bu Nur Samsiah ini sedang hujan lebat ya, sinyalnya putus-putus. Ya, hujan itu adalah rezeki dari Allah ya. Berdoa ya. Allahumma sayyiban nafi'an ya. Ya Allah berikanlah hujannya adalah hujan yang baik. Jadi banyak-banyak doa. Ketika terjadi turun hujan, itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ya Allah, lunaskan hutang saya. Ya Allah, lunaskan hutang saya. Tidak apa-apa, insya Allah ya. Ya, tapi diawali dengan Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi kita berdoa dulu pada Allah terkait dengan hujan itu. Mudah-mudahan hujannya membawa kebaikan. Ya, silakan Bu Nur Samsiah ya, bisa berdoa yang banyak. Insya Allah nanti diijabah oleh Allah SWT. Bahkan saya punya teman ya, ketika itu jualan sabun herbal ya, dia ambilnya dari Jogja. Nah, waktu itu berdua sama istri naik motor ke Jogja ya. Nah, ketika hujan deras-derasnya itu pas di flyover Janti Jogja ya. Nah, beliau yang lain pada turun pakai mantel. Nah, beliau tidak ya, turun ketika masih pas hujan itu dengan istrinya dia berdoa, ya Allah ketika nanti pulakan sabun lagi, ambil sabun sudah bawa mobil agar tidak kehujanan. Dan alhamdulillah betul dijabah oleh Allah dan akhirnya punya mobil sehingga tidak kehujanan lagi. Itu kan hujan itu adalah rezeki rahmat dari Allah. Silakan untuk berdoa ya, itu diijabah. Ada pertanyaan dulu dari Pak Dwi Anton terkait dengan adab sebelum berdoa sesuai dengan sunnah Rasulullah itu seperti apa ya. Baik. Nah, teman-teman, ada doa itu memang boleh ya dalam kondisi kita itu berhadas, itu boleh ya. Berhadas kecil itu boleh, artinya tanpa harus ambil wudhu dulu pun kita angkat tangan berdoa itu diperbolehkan ya. Dalam kondisi apapun itu juga diperbolehkan ya. Tetapi sekali lagi ada memang adab-adab yang harus kita penuhi. Itu akan jauh lebih baik. Jadi adab ini ketika dipenuhi maka akan jauh lebih sempurna dalam kita berdoa. Contoh ya, pertama adalah dalam keadaan suci. Ya, ini akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bisa ya ambil air wudhu dulu. Maka ketika habis sholat keadaan masih suci. Nah ini juga momentum untuk berdoa. Lalu kemudian yang kedua pakaiannya tentu juga harus pakaian yang bersih ya, pakaian yang bersih, jangan pakaian yang kotor. Karena kita meminta kepada Allah SWT yang maha suci, yang maha bersih. Lalu kemudian adab yang ketiga adalah menghadap arah kiblat. Ini yang teman-teman harus lakukan. Meskipun boleh ya menghadap ke utara, menghadap kemanapun itu boleh ya, tetapi adabnya menghadap kiblat. Nah, kemudian adab berikutnya adalah duduk dalam keadaan yang baik. Jadi tidak kalaupun berdiri ya diperbolehkan, tetapi akan duduk itu akan jauh lebih baik ya dalam kondisi kita tenang. Kemudian tidak terburu-buru dalam berdoa. Ya. Tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru ini ada dua. Yang pertama adalah tidak terburu-buru saat berdoanya.
Yang kedua, tidak terburu-buru agar segera dikabul oleh Allah. Ini, jadi tidak terburu-buru. Jadi tidak terburu-buru, satu, terburu-buru dalam doanya, dalam memintanya. Yang kedua adalah terburu-buru untuk segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti biar saja Allah terserah, mau dikabul cepat ya nggak apa-apa, mau dikabul lambat juga tidak masalah ya. Silahkan teman-teman, boleh ya. Nah, seperti itu. Nanti sekali lagi kembali kepada hak prerogatif Allah itu mau ngabulin dengan cara yang bagaimana. Nah, itu ya. Silakan adab-adab itu bisa disampaikan. Nah, termasuk nanti ada cara lagi, yaitu adalah apa? Kita membaca istighfar dulu sebelum kita sampaikan doanya. Ya, istighfar dulu, kemudian kita sholawat dulu, kita baca apa namanya, zikir-zikir termasuk Asmaul Husna. Ya, jadi kita agungkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru nanti disampaikan tentang hajat kita ataupun doa kita. Insya Allah demikian ya Pak Anton, mudah-mudahan teman-teman juga bisa mempraktekannya. Nah, kemudian ada beberapa fasilitas yang Allah berikan dan itu akan diijabah oleh Allah. Salah satunya adalah satu, ketika teman-teman dalam keadaan puasa, insya Allah tidak tertolak doanya. Yang kedua, ketika teman-teman sedang melakukan safar atau perjalanan, ya, perjalanan dalam hal kebaikan tentunya ya, bukan ke arah maksiat ya, maka akan diijabah. Yang ketiga, yaitu adalah ketika turun hujan tadi, ya teman-teman berdoa itu yang diperbolehkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk juga ketika hari Jumat sore hari menjelang maghrib, ba'da asar sampai dengan maghrib, itu juga waktu yang mustajab atau dalam kondisi yang mustajab untuk berdoa. Yang lain lagi adalah ketika teman-teman sedang melakukan umroh ataupun haji. Ya, ini juga waktu atau kondisi teman-teman yang akan mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah umroh, ya yuk kita umroh lagi. Yang belum, ayo kita segera, kan begitu ya. Mudah-mudahan nanti diberikan jalan yang terbaik untuk kita semua bisa menuju ke Baitullah. Saya berharap betul nanti ada satu tema khusus ya, tema manut Quran, umroh manut Quran gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Teman-teman boleh bareng. Oke, ada pertanyaan lagi tadi. Baca dulu. Oke, ya. Bu Popon juga baru masuk. Selamat datang Bu Popon. Putri Wuryanti ada pertanyaan ya. Oke. Izin bertanya Pak Ustadz, dalam melaksanakan sholat tahajud baiknya jam berapa ya? Kalau jam mendekati sholat subuh apakah boleh ya? Sekali lagi paling bagus, bukan paling bagus ya. Jadi waktu yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah di sepertiga malam terakhir ya, di sepertiga malam terakhir. Silakan. Atau ada di satu hadis yang disebutkan juga bahwa Allah itu mulai turun ke langit dunia itu ketika masuk 2/3 malam. Ya, jadi 2/3 malam, bukan hanya di sepertiga malam terakhir, tetapi di 2/3 malam. Tetapi yang paling masyhur adalah di sepertiga malam terakhir. Nah, sekarang coba kita bisa hitung waktu malam itu kapan? Ya mulai jam 6 ya, berarti jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 sampai subuh ya. Berarti 10 jam ya, 10 jam lebih sedikit ya. Oke, coba kita hitung. Kita bagi misalnya apa namanya? Kita bagi 10 dibagi 3 berarti ketemunya 3 lebih ya, atau 3,5 lah ya. Berarti 3,5 jam. Kita coba hitung kalau dari jam 6 sampai ditambah dengan 3,5 itu berarti berapa? Jadi 7, 8, 9,5 ya. Atau pasnya jam 10 lah. Jadi sampai dengan jam 10 itu berarti masuk di sepertiga malam pertama. Kemudian jam 10, 11, 1 ini masuk sampai dengan setengah 2 ya. Ini masuk di 2/3 malam. Nah, selebihnya sampai dengan subuh
itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Nah, Allah itu turun ke langit bumi mulai dari 2/3 malam. Berarti sekitar pukul 10 itu Allah sudah mulai turun, maka diperbolehkan sholat di antara jam-jam itu. Maka kalau Nabi kebiasaannya adalah sehabis isya Nabi tidur. Ya, ketika tidak ada urusan yang urgent tentang kenegaraan, maka Nabi tidur. Nanti bangun sekitar jam 10-an, jam 10, jam 11 beliau bangun, kemudian tahajud sampai nanti menjelang subuh beliau tidur. Ya. Menjelang subuh beliau tidur sampai dengan subuh. Ya. Kenapa tidurnya bisa bangun cukup dengan waktu yang singkat, pendek? Karena Nabi tidurnya miring ke arah kanan dengan tangan dijadikan tumpuan. Ya, silakan teman-teman praktekkan itu. Tidur cara Rasulullah itu 15 sampai dengan 20 menit teman-teman akan terbangun. Dan itu kondisi bangun dalam keadaan fresh ya. Silakan dicoba ya. Tapi kalau teman-teman tidurnya ala biasa yang kita lakukan, bisa bablas bangunnya habis subuh ya. Gitu. Jadi kalau kita ikuti tidur cara Rasulullah seperti itu. Jadi Rasulullah itu tidur sehari semalam tuh 3 kali teman-teman ya. 1 yaitu tadi sebelum subuh, jadi habis tahajud sebelum subuh beliau tidur sebentar. Kemudian yang kedua adalah sebelum waktu sholat duhur, beliau tidur sebentar sebelum waktu sholat duhur. 15 menit sebelum waktu sholat duhur, lalu kemudian yang ketiga adalah sehabis sholat isya sampai 2/3 malam. Ya, jadi beliau tidurnya cuma sebentar. Nah, seperti itu ya. Jadi apakah boleh mendekati sholat subuh? Masih diperbolehkan. Yang penting belum azan subuh, ya, masih diperbolehkan. Kalau teman-teman bangunnya sudah mepet dengan subuh, maka silahkan minimal sholat tahajud 2 rakaat ditambah dengan witir 1 rakaat. Ya. Nah, agar bagaimana teman-teman tidak takut nanti kalau bangunnya mepet, sholat witir boleh dikerjakan sebelum tidur. Ya, silahkan, sholat witir kerjakan sebelum tidur, 3 rakaat, nanti baru tidur. Nanti kalau bangun tinggal mengerjakan sholat tahajud saja. Ya, boleh seperti itu. Bu Wuryanti, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang penting belum azan subuh, itu masih diperbolehkan ya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Oke, siap ya. Terima kasih Bu Wuryanti. Pertanyaan sudah dijawab. Ada barangkali yang mau langsung mau menyampaikan, mau bertanya langsung, silakan. Ada suara siapa nih? Bu Faiz, ya silakan Bu. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama saya ingin menyampaikan alhamdulillah sekali gitu ditakdirkan bertemu dengan panjenengan, bertemu dengan ibu-ibu di komunitas ini, Masya Allah. Bagi saya pribadi ini rezeki besar. Kenapa? Dengan apa yang panjenengan programkan, kemudian kami ikuti ini, yang disampaikan teman-teman tadi betul, berarti ini jadi pembiasaan, pembiasaan habit yang ya bisa jadi pada waktu-waktu sebelumnya kami melakukan begitu, tapi kan tidak seintensif ini, tidak sedisiplin ini, Masya Allah, alhamdulillah. Saya pribadi bersyukur bisa ditakdirkan untuk bertemu dengan komunitas ini. Kemudian memang tidak dipungkiri begitu kita berkumpul, awal waktu berkumpul dulu itu kan memang karena dorongan ada kesamaan problem kurang lebih begitu ya, tapi mungkin yang selanjutnya ingin saya minta saran itu bagaimana kemudian agar kita ini ikhlas, Ustadz. Maksudnya tadi Ustadz bilang bahwa terkadang kan Allah mengabulkan, terserah Allah gitu kan. Nah, ini yang kemudian berharap kita bisa memupuk keikhlasan itu gitu, bahwa terkadang rencana Allah itu berbeda dengan segala planning kita begitu kan. Kita banyak ABCD, tapi Allah tahu yang terbaik, bukan yang demikian jalannya gitu. Nah, ini yang kemudian berharap bisa terus diingatkan kepada kami agar kami terus ikhlas begitu dengan apa-apa yang nanti Allah tetapkan atas kita, yang bisa jadi beberapa aspeknya itu berbeda dengan segala rencana-rencana yang kita bangun.
Iya, betul ya. Terus kemudian apa tadi? Ini tadi selebihnya sih Masya Allah setelah sekian waktu, sekian hari bersama dengan komunitas ini, tadi yang disampaikan teman-teman juga benar. Ketenangan itu ada. Kalau kemarin Ustadz menyarankan agar senantiasa bersyukur, gitu. Bahkan kemudian kalau narasinya Ustadz itu kan harus dibayangkan semua amanahnya itu lunas gitu. Ya. Saya ya memang tidak dengan redaksi yang demikian, tapi cuma kemudian apa yang Ustadz ajarkan tadi benar-benar Masya Allah membuat saya terus flashback betapa banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan gitu. Jadi kadang-kadang kan kita kayak lupa begitu ya, karena terjejali masalah, problem seolah-olah lupa. Tapi kemarin Ustadz meminta kita untuk bersyukur gitu ya. Akhirnya kita kemudian mencoba untuk merecall kembali memori-memori kita betapa banyak pemberian Allah ke kita gitu. Dan itu syukur kita tambah lebih dalam gitu ya, dari dalam hati Masya Allah. Dan ya kalau kemudian nanti ujungnya Allah beri keajaiban, yaitu hak prerogatif Allah gitu. Tapi kemudian yang saya rasakan memang akhirnya saya kembali seperti diajari untuk bersyukur, melihat betapa banyak masih nikmat Allah, di samping kemudian ada beberapa masalah yang kita hadapi hari ini, tapi nikmatnya itu banyak sekali begitu. Ya, terima kasih Ustadz sudah diberi challenge begitu. Nggih, ngaten Ustadz ngapunten. Ya, baik, Masya Allah ya. Bu Faiz ya. Jadi memang program kita sebut sebagai challenge. Challenge itu adalah tantangan. Jadi teman-teman tuh memang butuh ditantang gitu. Kalau nggak ditantang tuh kayak biasa saja gitu. Ya kalau mau ya kerjain, kalau enggak ya enggak kan gitu. Tapi begitu teman-teman sudah ikut program challenge ya harus mengikuti, namanya ditantang gitu ya. Lalu kemudian kenapa dari awal kami sampaikan teman-teman agar teman-teman belajar berinfak, belajar berkorban di awal itu bukan ada apa-apa ya. Karena sebelum ini saya sudah bikin program bahkan sampai dengan 11 grup ya. Sampai dengan 11 grup kita berikan itu free, gratis teman-teman ya. Kita bimbing tetapi hasilnya di bawah 10% gitu ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang saya rubah ya. Teman-teman kalau mau ikut program tantangan, ya jangan free, ya bayar kita bilang. Maka kita sebut di awal dulu adalah sebagai komitmen. Teman-teman komitmen enggak sih dengan itu? Kalau enggak komitmen ya sudah, enggak usah ikut. Ya. Karena ini tantangan tidak mudah. Ya. Teman-teman harus betul-betul menata hati, menata diri, menyiapkan segalanya. Ya enggak siap, jangan ikut kan gitu. Karena kita pengen teman-teman berubah, teman-teman ada hasil. Gitu ya. Kalau enggak ada hasil ya gimana? Satu. Yang kedua, saya itu ngajarin ya harus ada timbal baliknya, yaitu apa? Pahala yang terus ngalir. Kalau saya ngajarin kemudian ilmunya tidak diamalkan, saya kan nggak dapat apa-apa gitu ya. Saya pengen teman-teman mengamalkan, kemudian ada kebaikan yang teman-teman rasakan, ya ada pahala yang insya Allah akan ngalir buat saya kan begitu. Jadi ya itu adalah dalam bentuk challenge yang insya Allah kami berikan ke teman-teman sebagai bentuk tantangan. Maka challenge bentuknya. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang serius menjalankan challenge-nya ya. Ya alhamdulillah ini lebih dari 50% program ini berhasil ya, meskipun jujur belum bisa 100% karena memang ya masih ada juga yang challenge itu santai-santai. Sudah dibilang challenge tapi masih santai. Ya ada juga ya, enggak masalah ya. Tapi sekali lagi apa yang teman-teman lakukan itu yang terbaik yang teman-teman bisa lakukan, itulah yang dinilai oleh Allah. Jadi Allah itu menilai prosesnya. Teman-teman tuh mau serius apa enggak sih kan gitu. Kalau teman-teman serius ya Allah akan nilai keseriusan teman-teman, bukan hasilnya. Kalau hasil itu nanti sekali lagi adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dinilai adalah prosesnya. Ini yang pertama tadi ya. Yang kedua ya tadi terkait dengan bersyukur, memang betul banget ya, kita harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah sudah berikan kepada diri kita, banyak banget nikmat. Maka kalau ada teman-teman yang bilang, Ustadz saya nggak punya modal nih buat usaha, ya Allah, usaha itu modalnya bukan uang, usaha itu modalnya bukan harta, tapi di sini
Kita punya ini kawan-kawan. Ini nilainya miliaran bahkan triliunan. Ini harus kita manfaatkan. Ya, ada banyak ide-ide yang bisa kita ciptakan ya dari sini. Kemudian tangan ini luar biasa. Coba keluar rumah, ada nggak orang yang nggak punya tangan? Ada. Ada nggak yang nggak punya kaki? Ada. Ya. Kita punya kaki, punya tangan, bisa jalan normal. Alhamdulillah masih ada kendaraan buat wirawiri ke sana kemari, tapi nggak pernah kita syukuri. Itu jadikan modal. Gitu ya. Alhamdulillah saya dari kecil ya, saya pernah sampaikan dulu di kajian, dari saya SD, SMP, saya memulai usaha, nggak pernah saya keluar modal. Semua modal dari teman-teman yang saya gunakan cuma ini. Ini bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena sampai dengan sekarang ya. Dengan sekarang pun saya menggunakan metode itu ya, alhamdulillah. Kemudian tadi yang ketiga terkait dengan yang Bu Faiz sampaikan, bagaimana Bu Faiz, mohon maaf bisa diulang lagi yang ketiga tadi. Bu Faiz kemana ini? Ya, ini ya, yang husnudzon sama Allah ya. Allah ya. Bagaimana kemudian di teman-teman kami sampaikan dalam berikhtiar itu ada dua yang sebagai dasar, pokok dasar teman-teman harus lulus dulu sebelum masuk ke etapa berikutnya, yaitu adalah persoalan niat dan persoalan mindset. Karena ketika nanti persoalan niat ini sudah selesai, sekali lagi niat ini adalah niat bagaimana hidup kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Orang lain ya harus kita pikirkan, bukan diri kita sendiri dulu. Jadi bagaimana sih hidup kita itu bisa manfaat ke tetangga, bisa manfaat ke keluarga, bisa manfaat ke masyarakat luas, itu yang harus kita pikirkan lebih dulu ya. Kalau teman-teman nggak punya ide, cara gampangnya adalah bagaimana agar hidupnya teman-teman itu bisa menjadi wasilah tersebarnya ilmu manut Quran. Ini minimal itu teman-teman. Kalau nggak punya ide ya, kalau nggak punya ide adalah teman-teman minimal idenya teman-teman adalah bagaimana agar ilmu manut Quran ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, oleh orang banyak. Itu yang niatkan dalam hidup teman-teman seperti itu. Kalau teman-teman belum punya ide yang lain ya, tapi kalau punya ya silahkan ide-ide itu dijalankan. Karena sekali lagi ketika kita berpikirnya untuk orang lain, maka Allah yang akan berpikir untuk diri kita. Ketika kita memikirkan orang lain, Allah yang memikirkan untuk diri kita. Nah, cuman kadang kita masih berpikir egois. Masa sih kayak gitu? Saya aja masih kekurangan, masuk harus mikir orang lain. Hutang saya aja masih banyak, masuk harus memikirkan hutang orang lain. Ya, jangan seperti itu teman-teman ya. Insya Allah ini soal niat dulu. Yang kedua adalah terkait dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mindset, dengan apa yang ada di kepala kita. Mindset yang baik akan mengajarkan perilaku, ucapan, tindakan yang baik. Seorang lagi, mindset yang baik, pola pikir yang baik itu akan mengajarkan kepada kita ucapan, tindakan, dan perilaku yang baik. Termasuk kemudian kita husnudzon kepada Allah. Kalau memang belum diijabah oleh Allah saat ini, berarti memang Allah itu pengen kita itu doa terus. Ya. Kalau belum diijabah saat ini, berarti memang Allah itu pengen kita terus memperbaiki diri. Barangkali masih ada amalan yang belum sesuai menurut Allah. Barangkali masih ada amalan yang kurang, kan begitu. Jadi cobalah kemudian senantiasa meraba diri kita. Ya. Oh iya ya, berarti masih ada yang kurang nih dengan diri saya. Oh berarti ibadah saya tingkatin lagi, doanya saya kencengin lagi ya, seperti itu. Jadi kita harus senantiasa bersunudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dengan diri kita itulah yang terbaik. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memilih jalurnya, kemudian kita berdoa kepada Allah dan Allah akan pilihkan jalan yang terbaik untuk diri kita. Sebagai contoh, kemarin belum lama ada seorang kawan yang ingin beli kendaraan, ya, ingin beli kendaraan, uangnya belum cukup, kurang sedikit nih, nggak banyak, kekurangannya nggak banyak, ya. Nah ada yang orang kemudian menawarkan, boleh ya,
kendaraan itu dibeli, kekurangannya sedikit itu dicicil menggunakan leasing ya, yang itu jelas ada ribanya. Ya. Pilihannya dua. Beli itu kendaraan tapi dengan riba meskipun kecil ya, karena sekali lagi riba itu kalau kecil tetap aja riba ya, tetap aja dosa. Atau menunggu sedikit waktu untuk bersabar agar uangnya cukup, nah, gitu ya. Jadi menunggu sedikit bersabar agar uangnya cukup. Hampir itu diambil ya, tetapi Allah tidak ijabah karena ada faktor lain yang memang tidak mengizinkan untuk dibeli. Padahal itu hampir deal ya, hampir deal itu. Ya sudah sama-sama setuju, sudah sama-sama sepakat mau diambil itu kendaraan. Nah, tapi selang berapa lama kemudian Allah tunjukkan, ya Allah kabulkan doanya lewat jalur yang lain, akhirnya ini kawan bisa beli kendaraan dengan harga yang sesuai dengan fitur yang dia inginkan dengan uang yang cukup dan bahkan tanpa harus pakai riba. Jadi kita melihat dari kacamata yang lain. Oh iya ya, ini berarti Allah itu enggak pengen kemarin dia tuh masuk ke ranah riba gitu ya. Jadi diundur dulu sama Allah nih. Jangan, dalam bahasa kita jangan masuk ke sana, itu ntar kamu riba loh kayak gitu ya. Nah, jadi ada cara Allah yang memang Allah pindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh lagi misalnya, ada orang yang ya Allah ini sudah nggak bisa bayar kontrakan nih, diusir dari rumah ini, diusir nih. Akhirnya carilah tempat yang lain, kontrakan yang lain dengan terpaksa pindah kan, meskipun sudah lama di situ. Akhirnya dia pindah, alhamdulillah dapat tempat yang jauh lebih baik, dekat dengan masjid. Kalau yang sebelumnya kan jauh, ya mau ke masjid jauh. Ini sekarang dekat banget dengan masjid, ya. Di seolah-olah diusir dari kontrakan sesuatu yang negatif ya. Diusir, karena udah nggak bisa bayar lagi, diusir nih. Akhirnya mau nggak mau cari kontrakan yang lain. Justru malah dapatnya dekat dengan masjid. Allahu Akbar. Itu cara Allah begitu ya. Jadi dikabulkan doanya, ya dia diusir gitu ya. Kasar memang diusir ya. Tapi Allah tempatkan di tempat yang jauh lebih baik, malah dekat dengan masjid. Insya Allah. Begitu Bu Faiz, mudah-mudahan bisa dipaham. Kita harus senantiasa berpositif atau berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, teman-teman yang lain silakan. Jazakumullah khair. Amin, amin ya. Ada Bu Ida Ahmad, Masya Allah. Saya buka kamera. Silakan Bu Ida. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya tutup aja ya. Boleh. Ustadz gini, ya saya bersyukur banget ikut challenge ini ya. Jadi maksudnya pembiasaan itu sudah mulai istilahnya bisa terbentuk lah gitu. Ada rasa khawatir kalau saya agak misalnya nggak mengerjakan gitu kan, itu ada rasa bersalah gitu kan. Alhamdulillah sudah mulai bisa gitu kan. Cuman kalau misalnya agak silaturahim, saya masih agak susah gitu Ustadz, dengan kesibukan silaturahim itu agak susah. Tapi kalau mungkin sholawat mungkin saya kejar kadang-kadang pas lagi, kalau kurang pas lagi tahajud atau apa saya kejar gitu. Saya berusaha gitu untuk bisa mengikuti challenge ini gitu. Alhamdulillah saya merasakan banyak sekali gitu Allah berikan ketenangan gitu, apa-apa ada aja jalan sih, alhamdulillah gitu, ada aja jalan gitu. Saya punya gini, tiba-tiba adalah yang menawarkan gitu kan, saya pengen gini kok gini banyak gitu, saya belum ada uangnya, tiba-tiba adik bantu gitu, tiba-tiba ada aja alhamdulillah jalan gitu Ustadz. Cuman yang ini saya mau masalah gini, alhamdulillah maksudnya semua ya hati lebih tenang gitu menghadapi. Cuman saya ada gini Ustadz, saya punya tinggal dengan orang tua gitu kan, saya tidak ada suami, jadi ada orang tua di rumah gitu kan, masih ada alhamdulillah bapak ibu gitu ya, surganya saya masih ada gitu. Ini kan mereka sudah sepuh Ustadz.
Iya. Sudah sepuh, udah yang bapak udah 80-an lebih, ibu udah 70-an. Jadi kan mereka yang sudah kembali seperti kayak anak kecil ya Ustadz ya, banyak minta perhatian ya Masya Allah gitu kan. Nah kadang-kadang nih permasalahannya gini Ustadz, kadang-kadang ya kita lagi berusaha untuk misalnya sholat, misalnya sholat rawatib apa gitu, zikir dan mungkin jadi agak lama gitu ya Ustadz ya, istilahnya bisa memakan waktu setengah jam atau apa gitu. Nah ibu tuh suka yang istilahnya nggak suka gitu, sholat lama-lama gini ada tamu sama apa gitu atau apa gitu. Terus kadang-kadang mereka suka ya namanya orang tua, jadi kadang-kadang ribut masalah hal sepele-sepele itu kadang-kadang mempengaruhi aura di rumah. Jadi kan saya kan orangnya kadang gampang panik Ustadz gitu kan. Kalau untuk menghadapi masalah-masalah yang lain gitu ya, masalah-masalah yang lain tuh saya bisa tenang, ibarat kata nggak ada istilahnya belum ada uang gitu, saya bisa tenang gitu Ustadz. Insya Allah nanti ada rezekinya, insya Allah ada ini. Tapi kalau menghadapi orang tua kenapa gitu mereka istilahnya masalah sepele berdua gitu, saling sebetulnya sepele, yang satu pengen nonton ini, yang satu begini, yang satu itu, saya tuh panik gitu Ustaz. Saya lagi ini misalnya ya lagi sholat tiba-tiba suruh lama gini ada ini gitu, saya tuh panik itu gimana apa jadi mempengaruhi diri saya gitu. Saya jadi kayak ketakutan suatu ini berdosa, jadi kayak ketakutan apa-apa. Ya Allah nanti gimana Allah mengijabah doa-doa, sementara orang tua itu saya berdosa kepada orang tua. Karena ini seperti kayak ya seperti namanya orang tua tuh kan hari-hari ada aja Ustadz. Jadi kan seperti auranya tuh nggak nyaman gitu kan. Itu gimana ya supaya hati saya selalu berdoa bisa ngurus mereka dengan ikhlas, bisa sabar. Tapi kadang-kadang ya banyak yang dipikirin kan gitu Ustadz, kadang-kadang suka ya seperti kayak ya udah gimana ya gitu. Jadi kayak hati ini gimana gitu ya Ustadz. Mohon penjelasan apa pencerahan gitu supaya lebih bisa ikhlas gitu Ustadz. Iya, baik, Masya Allah ya. Ini kuncinya adalah pada ikhlas Bu Ahmad ya, Insya Allah. Ini harus bersyukur banget ini masih ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Karena ada di antara kita yang sudah tidak punya orang tua ya. Saya termasuk juga salah satunya sudah kehilangan ibu ya, yang sekarang sudah belum ibarat kata saya belum bisa membahagiakan mereka di dunia ya. Sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah SWT. Maka ketika ada orang yang masih punya orang tua, silakan, ini sebagai wasilah betul ya. Wasilah betul untuk kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang tidak mudah ya. Ujian-ujian itu akan selalu ada. Orang tua itu seperti anak kecil lagi. Ya bisa dibayangkan bagaimana kemudian orang tua kita saat dulu mengurus kita waktu kecil. Kita itu juga nakal gitu. Kita itu juga kemauannya banyak. Kita dulu juga ditinggal ke belakang sebentar aja udah nangis, udah ngambek. Kita begitu minta sesuatu dibilang iya ntar nak. Kita udah ngambek, nangis, ngamuk. Pokoknya saat ini ya saat ini, nggak bisa ntar, nggak bisa nanti. Orang tua pun insya Allah juga hampir sama seperti itu ya. Jadi apa yang menjadi kemauannya minta untuk dituruti, tidak mau diabaikan ya. Insya Allah seperti itu. Kita harus memahami bagaimana karakter orang tua itu. Insya Allah ya. Dan manusiawi ketika kemudian terkadang merasa lelah, manusiawi terkadang kemudian ketika merasa jengkel, itu tidak masalah, itu manusiawi. Tetapi kembali pada fitrahnya bahwa kita adalah seorang anak yang memang wajib berbakti kepada orang tua. Sekali lagi ini kesempatan yang terbaik, silakan dimanfaatkan untuk betul-betul bisa berbakti kepada orang tua. Pahalanya luar biasa, bisa mengantarkan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan disia-siakan.
ya mengurus orang tua kita di usia senja ini jangan disia-siakan. Ini kesempatan yang terbaik dan tidak diberikan kepada setiap orang kesempatan ini. Ya, silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian terkait dengan ketika ibu bilang atau ibu matur, ya silahkan kita dengarkan saja, kita iakan, kita ikuti apa yang menjadi kemauannya. Sholat jangan lama-lama, oke, berarti sholat kita dikritik. Harus ada cara, strategi bagaimana agar sholat kita jauh lebih cepat, ya. Proses zikirnya bagaimana diatur, ya. Nah, nanti bisa diganti ketika kita sholat tahajud. Misalnya habis sholat, zikirnya nggak usah panjang-panjang, doanya nggak usah banyak-banyak. Nanti zikir dan doa panjang kita ganti ketika di sepertiga malam terakhir, tatkala orang tua kita sedang tertidur. Ya. Ada kesempatan ini untuk kita lapor sama Allah. Ya. Termasuk kita lapor juga tentang kondisi orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan kemudahan dalam merawat mereka. Dan sekali lagi, mudah-mudahan Allah jadikan akhir hayat mereka husnul khotimah dan termasuk anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, menjadikan ini sebagai wasilah masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan Ibu Ida ya, manfaatkan insya Allah. Ini bersyukur banget Ibu Itu Ida kalau masih. merasa, iya. Itu kalau misalnya gini Ustadz, ya namanya perasaan bersalah berdosa itu, ya namanya kan kadang-kadang tidak semua permintaan bisa dipenuhi gitu kan ya Ustadz. Permintaan orang tua kan nggak selamanya bisa dipenuhi. Betul banget. Iya. Jadi kan seperti kayak ada rasa bersalah gitu, perasaan berdosa. Itu gimana ya Ustadz? Ya namanya orang tua saya ini yang ibu gitu kan, terutama ibu kan masih suka jalan walaupun sebetulnya kondisinya sudah tidak memungkinkan. Kadang-kadang ya saya tolak gitu Ustadz, tapi kan kadangnya juga jadi suka marah gitu kan. Jadi saya kadang-kadang di satu sisi saya ya pingin mengabulkan tapi nggak bisa, tapi ya jadi perasaan-perasaan bersalah itu yang membuat saya suka merasa gimana gitu Ustadz, merasa takut berdosa itu loh Ustadz, itu yang kadang-kadang menghantui saya gitu loh Ustadz. Ya, harus diberikan pengertian ya kepada orang tua kita bahwa mungkin barangkali tidak harus tiap hari keluar atau ada waktu-waktu tertentu. Nah, saat kemudian kita memberikan pengertian kepada orang tua ini, libatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon petunjuk dulu nih sama Allah ya. Jadi mohon petunjuk dulu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita minta pada Allah agar lisan kita itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah dulu saat mau ngasih tahu orang tua. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah atas bimbingan Allah. Insya Allah nanti akan masuk ke hati. Seperti itu. Sehingga orang tua bisa memahami. Dan sekali lagi, yang membolak-balikkan hati, yang menjaga orang tua kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa dulu sebelum kita ngasih tahu. Itu doa dulu. Ya, seperti itu. Sebelum memberikan pengertian ke orang tua, kita doa dulu ya, insya Allah. Libatkan Allah dulu pokoknya. Ya Ustaz, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Baik, termasuk teman-teman juga yang kalau mau ketemu dengan penagih datang ke rumah, ya libatkan Allah. Allah dulu pokoknya ya. Ketika ketemu dengan orang yang galak, ya udah punya Allah dulu. Libatkan Allah. Karena yang bisa melunakkan hati, yang bisa menundukkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan saya dari zaman dulu selalu ketemu dengan orang-orang yang kasar, ketemu dengan orang-orang yang disegani, ketemu dengan orang-orang yang orang lain takut nggak berani berhadapan dengan beliau, saya yang maju, insya Allah ya. Ilmu saya hanya Allah ya. Ilmu saya Allah. Saya baca Al-Fatihah dulu. Saya mohon kepada Allah bimbingannya untuk melancarkan lisan saya ketika nanti berbicara dengan orang-orang tersebut. Dan insya Allah alhamdulillah ya. Ternyata banyak ya
orangnya yang dibilang teman-teman galak, ketemu saya malah enak, bisa ngobrol, bisa bercanda. Itu ya. Ya kata orang alot nggak bisa negosiasi, ketemu saya bisa nego, enteng ya. Yang penting adalah kita libatkan Allah Subhanahu wa taala dulu. Karena sekali lagi pemilik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, di chat ini ada tulisan dari Ibu Rini Kartika, Masya Allah ya. Assalamualaikum, Alhamdulillah Pak Ustadz. Semenjak mengikuti challenge ini, perubahan pada diri saya sendiri sangat terasa. Ya, saya anggap ini juga merupakan rezeki dari Allah, betul banget ya. Kami bisa diberi kenikmatan dan kemudahan dalam beribadah. Saya sangat bersyukur dan sangat alhamdulillah untuk hati memang sangat terasa lebih tenang dalam hal apapun. Suami dan anak pun sedikit demi sedikit dimudahkan untuk beribadah. Untuk persoalan amanah, saya semakin menjadi punya keyakinan ya. Amanah saya bisa terselesaikan dengan semua kajian-kajian, saran-saran yang selalu Pak Ustadz bilang ke saya. Dan teman-teman semua saya selalu ambil hikmahnya dan selalu dijadikan motivasi. Terima kasih untuk Pak Ustadz yang selalu mengingatkan dan teman-teman semua yang selalu saling support. Insya Allah ya pasti mengabulkan semua doa-doa kita. Amin ya. Ini dari Bu Rini Kartika, Insya Allah. Ya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT setiap kebaikan-kebaikan, setiap doa-doa yang kita ucapkan. Ya. Sekali lagi teman-teman, doa yang ada di grup masing-masing, silahkan didoakan. Teman-teman yang lain didoakan. Mendoakan teman kita tanpa ngasih tahu ke teman kita, maka doa kita satu akan diaminkan oleh malaikat. Yang mengaminkan malaikat loh, bukan sembarang makhluk loh ini ya. Makhluk yang dicintai oleh Allah ya. Makhluk yang paling nurut sama Allah itu adalah malaikat. Hatinya itu tidak pernah naik turun. Keimanan malaikat itu tidak pernah naik turun. Kalau makhluk seperti kita itu kan kadang naik, kadang turun keimanannya. Kalau pas lagi naik ya doa kita cepat nyampe ke Allah ya. Tapi kalau pas lagi turun ya doa kita nggak nyampe ke Allah. Tapi kalau malaikat enggak, malaikat itu stabil, iman terus sama Allah, enggak pernah turun. Ya. Dia stabil terus. Maka doanya insya Allah akan sampai kepada Allah SWT. Diaminkan malaikat. Yang kedua, kita mendoakan orang lain tanpa mereka ketahui, itu malaikat akan mendoakan dengan doa yang sama. Artinya kalau kita mendoain teman kita untuk lunas amanah, lunas hutang, berarti malaikat nanti ngedoain kita. Jadi kalau kita berdoa untuk 30 orang, berarti kita didoakan oleh malaikat sebanyak 30. Nah, ini bisa dibayangkan ya. Kalau kita berdoa 30 kepada 30 orang sehari 5 kali ya bisa dibayangkan. Kita didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama juga. Masya Allah ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 9 lebih. Barangkali satu lagi, ada yang mau sharing, silakan, monggo dipersilakan. Ada? Pak Mahar ini buka video. Barangkali ada yang mau disampaikan Pak Mahar, Masya Allah. Ya, silakan. Tafadhol, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur nih dipertemukan dengan komunitas yang sangat luar biasa nih, Kang. Amin, amin. Ya, buat pribadi saya khususnya, mungkin juga buat teman-teman yang bergabung di komunitas ini. Amin. Terlebih lagi setelah diikutsertakan di challenge ini. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan aja, Ustaz, terkait saya ini kerja shift ya, kerja shift. Siap. Nah, jadi shift 1, shift 2, shift 3 gitu. Kalau dulu udah pernah saya pertanyakan untuk witir, alhamdulillah dijawab juga bisa setelah sholat isya dan setelah diulang juga Kang Ustadz supaya kita nih nggak terlupa witirnya. Nah untuk sholat malamnya ini kalau saya pulang shift 2 terutama kan pulang jam 12 malam. Kemudian saya sampai rumah sebelum istirahat takut saya ketiduran, saya segera melaksanakan sholat malam. Itu gimana Ustadz? Kan? Boleh ya. Boleh, silakan ya. Maksudnya nggak ada masalah ya, Kang ya? Nggak masalah ya. Boleh ya. Jadi karena itu juga Allah sudah turun di langit dunia. Jadi jam 12 karena Allah turun itu mulai 2/3 malam. Jadi mulai jam 10 Allah sudah mulai turun ke langit dunia.
apalagi jam 12 insya Allah sudah yaitu. Maka silahkan ya. Memang afdolnya adalah setelah kita bangun tidur ya. Maka silahkan mungkin barangkali 2 rakaat atau berapa tafadhol, termasuk witir kalau belum dikerjakan boleh dikerjakan. Nanti baru kemudian kita istirahat. Dan kalau kemudian menjelang subuh kita bangun dan masih ada waktu sholat, kita sholat lagi, tambah lagi, tidak masalah ya. Tambah lagi insya Allah. Tapi kalau sudah bangun mepet dengan subuh ya sudah, kita lanjut ke subuhnya. Insya Allah seperti itu. Yang penting subuhnya jangan terlewat karena subuh wajib. Siap, nah itu. Ini saya melihat juga ada ya dulu. Ada orang teman-teman itu ngejar tahajudnya nih. Waduh, jos banget ini tahajudnya, tapi subuhnya terlewat. Jangan ya. Jangan seperti itu. Tetap yang utama adalah subuhnya. Wajibnya ya Kang Ustaz. Iya, betul. Sama mohon doa juga Kang Ustaz, insya Allah mudah-mudahan besok kalau jadi salah satu amanah ini insya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ini mudahkan mau lunaskan insya Allah Ustaz. Amin, dari beberapa amanah yang kami miliki ini saya sama istri insya Allah. Amin amin insya Allah ya, ikut senang juga nih. Mudah-mudahan selesai dengan cara yang baik ya. Selesai dengan cara yang baik dan ini adalah pilihan yang terbaik yang sudah kita pilih dan kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik juga. Amin insya Allah. Pak Mahar terima kasih ya. Pak Ustaz. Jazakumullahu khairan. Amin 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 insya Allah ya. Baik. Mohon doa Ustaz. Amin insya Allah. Ini didoakan semuanya ya. Insya Allah kita aminkan. Insya Allah besok amanahnya bisa dilunaskan oleh Allah SWT dan nular nanti. Sekali lagi kalau teman-teman mendoakan orang lain ini akan nular juga ya. Dan satu hal menarik ada yang kemudian bisa kita ambil ya. Ada kaidah fikih begini ya. Ini cukup menarik ya. Nah, ketika kita ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, saya ulang lagi, perlu digarisbawahi, dicatat juga boleh ya. Ketika kita ikut berbahagia atas kebahagiaan yang didapat oleh orang lain, maka sebenarnya kita sedang mengantri untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Misal, ada teman kita nih bahagia mau lunas amanah, mau lunas utang. Kita ikut bahagia, sebenarnya kita itu sedang ngantri juga. Di posisi mengantri akan mendapatkan kebahagiaan yang sama juga. Misal nih kita hidup di perumahan, ada tetangga beli kendaraan baru. Nah, kita bahagia, tetangga bahagia, kita ikut bahagia. Maka sebenarnya kita juga sedang mengantri suatu saat akan mendapatkan kebahagiaan seperti tetangga kita itu, mendapatkan kendaraan juga gitu ya. Cuman problemnya kalau kita di masyarakat rata-rata mereka justru iri dengan tetangga yang mendapatkan kendaraan lah, beli ini beli itu ya. Maka sekali lagi ini kaidah cukup bagus ya, boleh dicatat. Ketika kita ikut berbahagia, ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan, maka sebenarnya kita sedang mengantri untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Insya Allah ya, alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman di grup ini tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai waktunya, insya Allah kita sambung di hari-hari berikutnya. Mari kita tutup dulu kajian sharing pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.